Jenis fasilitas jalan. Yang pertama, arus tak terganggu, jalan bebas hambatan atau jalan tol. Yang kedua, arus tergang. Yang pertama, persimpangan bersinyal, persimpangan tak bersinyal, bundaran. Tipe jalan perkotaan. Yang pertama, jalan alur lajur 2 arah. Yang kedua, jalan 4 lajur 2 arah. Yang selanjutnya tak terbagi tanpa median. Selanjutnya berbagi dengan median. Yang ketiga, jalan 6 lajur 2 arah terbagi 6 sampai 2 derajat. Yang keempat, jalan 1 arah. Selanjutnya, karakteristik arus. Yang pertama, variasi arus dalam waktu. Yang kedua, variasi arus lalu lintas bulanan, variasi lalu lintas harian, variasi lalu lintas jalan, variasi arus lalu lintas kurang dari 1 jam. Selanjutnya, volume jam perancangan, volume perancangan menurut arah, variasi arus dalam ruang. Selanjutnya, variasi arus terhadap jenis kendaraan. Baik, selanjutnya pengertian dari ketiga kelompok jalan tersebut adalah: jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang atau kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Selanjutnya, jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat atau kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Baik, selanjutnya derajat kejenuhan. Yang pertama, di mana derajat kejenuhan atau arus total sampai per jam. Yang berikutnya, kapasitas sampai per jam. Selanjutnya, kecepatan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kecepatan setempat atau spot speed. Yang kedua, kecepatan bergerak, riding speed. Yang ketiga, kecepatan perjalanan atau journey speed. Hubungan antara kecepatan ini dalam waktu tempuh dinyatakan dalam persamaan. Yang pertama, di mana volume kecepatan rata-rata atau LV dalam kurung kilometer per jam. Yang kedua, lebar panjang segmen atau kilometer. Yang ketiga, tinggi waktu tempuh rata-rata LV atau panjang segmen jalan per jam. Yang berikut rekayasa tes dalam pertemuan ketiga. Yang pertama, suatu tahap dari rekayasa transportasi yang menyangkut perencanaan geometri dan operasi lalu lintas dari segala macam jalan, terminal, tanah sekitarnya, serta hubungan dengan jenis angkutan lainnya, atau AMESIA, yang dikutip dari Institute of Transportation USA. Yang berikut studi karakteristik lalu lintas yang meliputi faktor-faktor kendaraan dan manusia, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan, arus lalu lintas atau kapasitas jalan dan kerapatan. Berikut pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas. Selanjutnya, parkir dan terminal, pelayanan fasilitas dan pemakaian. Selanjutnya, analisa kecelakaan lalu lintas. Yang berikut perencanaan transportasi meliputi: yang pertama, studi transportasi regional. Yang kedua, jaringan jalan atau sistem transportasi. Yang berikut, peningkatan dan distribusi lalu lintas. Yang berikut, dampak lingkungan.
Selanjutnya, perencanaan geometrik jalan meliputi perencanaan jalan baru atau kecepatan rencana, alignment horizontal atau vertikal, kelandaian, kemiringan, dan potongan melintang jalan. Berikut perencanaan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan. Selanjutnya, penerapan operasi lalu lintas dapat dilakukan melalui yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua alat-alat kontrol. Selanjutnya administrasi yang meliputi organisasi yang berwenang menjalankan tugas peraturan lalu lintas. Yang kedua kantor pelaksana harian. Yang ketiga hubungan antara instansi terkait. Yang berikut pengelolaan anggaran atau kebutuhan personil dan lain-lain. Selanjutnya pertemuan keempat arus lalu lintas. Yang pertama alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Yang kedua sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenis di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Yang selanjutnya untuk mengevakuasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru atau tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Selanjutnya pembahasan arus lalu lintas. Yang pertama variabel lalu lintas. Sebenarnya sejenis arus lalu lintas ini yang pertama inverted flow atau arus tidak terganggu. Arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan dan interaksi kendaraan jalan. Contohnya kendaraan di jalan tol atau jalan raya antara kota. Yang kedua, ultra-flow atau arus terganggu. Dengan arus yang ditentukan diatur oleh alat atau cara dari luar atau eksternal, misalnya lampu atau marka lalu lintas. Interaksi kendaraan dan interaksi kendaraan jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas. Selanjutnya, parameter arus lalu lintas. Speed, kecepatan, yang terkait dengan kecepatan, jarak, persatuan atau waktu. Kedua, tiap kendaraan di jalan raya mempunyai kecepatan yang berbeda. Untuk keperluan kuantifikasi, digunakan kecepatan rata-rata sebagai variabel signifikan, yaitu kecepatan rata-rata ruang atau speed mean yang diperoleh dengan meratakan kecepatan individual semua kendaraan dalam daerah studi. Selanjutnya volume. Volume adalah jumlah kendaraan yang melewati atau titik tinjauan selama suatu periode waktu. Biasanya volume langsung dikonversikan ke arus Q sebagai parameter yang terlebih berarti. Selanjutnya manual kapasitas jalan Indonesia atau MKEJI. Yang pertama, meningkatkan kemacetan jalan dalam dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya. Yang ketiga, belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas. Yang keempat, diperlukan sebuah metode efektif untuk perencanaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Selanjutnya, kinerja ruas jalan. Yang pertama, jalan perkotaan, definisi dan klarifikasi. Misalnya jalan perkotaan yang berkaitan dengan perkembangan secara permanen dan meneruskan minimum pada satu sisi jalan. Yang kedua, jalan di daerah dekat pusat perkotaan dengan populasi 100.000 penduduk. Yang keempat, jalan di daerah perkotaan dengan populasi 100.000 penduduk tapi mengalami samping jalan berkembang secara permanen dan menerus. Yang berikut mempunyai karakteristik arus lalu lintas puncak pada pagi dan sore. Selanjutnya dilengkapi dengan trap atau bahu jalan. Selanjutnya jalan luar kota. Yang pertama, tidak ada perkembangan yang menerus pada setiap sisi jalan meskipun ada perkembangan permanen seperti rumah makan, pabrik, atau pemukiman. Yang kedua, hanya dilengkapi oleh bahu jalan.
atau jarang dilengkapi oleh krep. Yang kata lain, tipe ruas jalan 2/2 depth taft line 4/2 dan 6/2 derajat. Selanjutnya, karakteristik jalan. Yang pertama, geometri, tipe jalan lebar, jalur lalu lintas, krep, bahu, median, elemen jalan. Yang kedua, komposisi dan pemisahan arah. Yang ketiga, peraturan lalu lintas. Yang keempat, hambatan samping. Selanjutnya, tipe-tipe perhitungan yang berkaitan dengan kecepatan arus bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan pada kondisi arus sesungguhnya, arus lalu lintas yang dapat dilibatkan oleh segmen jalan tertentu dengan mempertahankan tingkat kecepatan atau derajat kejenuhan tertentu. Terus, arus dan komposisi lalu lintas. Yang pertama, kendaraan ringan, kendaraan bermotor 2 dan beroda 4 dengan jarak 2,0 sampai 3,0 meter, termasuk dengan penumpang, mopelet, mikrobus, pick up, dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi bina marga. Yang kedua, kendaraan berat atau kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3,50 mm, biasanya beroda lebih dari 4, termasuk bis, truk 2 as atau truk 3 as, dan truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi bina marga. Yang ketiga, sepeda motor. Kendaraan bermotor roda 2 atau 3 termasuk sepeda motor, dan kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi bina marga. Yang berikut tipe-tipe ruas jalan. Ruas jalan, kondisi dasar di wilayah jalan ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lebar jalur 7 meter, lebar bahu efektif paling sedikit 2 meter pada setiap sisi. Selanjutnya, tidak ada media, pemisahan arah 50-50, hambatan samping rendah, ukuran kota 1,0 sampai 3,0, tipe elemen datar. Yang berikut 4/2 derajat. Kondisi dasar tipe jalan ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, lebar lajur 3,5 meter, lebar lajur lalu lintas total 14 meter. Terus, krep tanpa bahu jalan, jarak antara krep dan penghalang terdekat pada trotoar 2 meter. Median, sebenarnya pemisahan arah lalu lintas 50 meter, hambatan samping rendah. Ukuran kota 1,0 sampai 3,0 juta, tipe elemen datar. Selanjutnya, kapasitas jalan C. Pertama, butuh road geometri inventory survey. Kedua, C sampai C derajat FC kali FC SP kali FC SV dan kali FC CS. Yang pertama, C kapasitas sungguhnya sampai dengan 1 per jam. CO kapasitas dasar untuk kondisi tertentu per jam. FCW penyesuaian lebar jalan. FCSP faktor penyesuaian pemisahan arah hanya untuk jalan tak terbagi. Selanjutnya, FCSV faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan atau gap. Terus FCS faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Yang berikut untuk pertemuan ke-7. Yang pertama, manual kapasitas jalan Indonesia MKSI. Dan pertemuan ke-8 ada UTS. Pertemuan ke-9 analisa dampak lalu lintas atau pengertian andalaling. Selanjutnya, serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas ini dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas atau PP 32 tahun 2011. Terus, analisa dampak lalu lintas yang dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah mempengaruhi pembangunan dapat melayani atau lalu lintas yang ada existing tambah lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan
tersebut. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dengan pasal 5 Perhub nomor PM 75 tahun 2015 yang berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat 5. Diwajibkan dilakukan andalalin apabila merupakan akses dari atau ke jalan existing, atau akan tetapi jika berhubungan jalan yang belum ada maka tidak wajib dilakukan andalalin. Selanjutnya, hubungan andalalin terhadap AMDAL. AMDAL UD UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan utama untuk berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Andalalin atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 99 bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman atau keselamatan serta tertib dan lancar. Terus penyusunan dokumen hasil andalalin. Pasal 8 Perhub nomor PM 75 tahun 2015 yang dikaitkan dengan yang pertama, pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur. Wajib melakukan analis dampak lalu lintas. Yang kedua, dalam melakukan analis dampak lalu lintas pengembangan atau pembangunan menunjukkan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. Yang ketiga, lembaga konsultan harus berbadan hukum serta banyak kegiatan analis dampak lalu lintas. Hasil dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analis dampak lalu lintas. Terus yang ke-10, pemodelan kinerja lalu lintas, model generis dan generik. Yang berkaitan dengan perbandingan model generis dan generik. Yang pertama, model generis sesuai untuk rentang kepadatan tinggi hingga rendah. Yang kedua, model generis sesuai untuk rentang kepadatan sedang hingga tinggi. Berikut pertemuan ke-11 manajemen lalu lintas. Yang pertama, suatu proses pengaturan pasokan atau supply dan pembentukan demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Yang kedua, manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masa lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Yang ketiga, pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimis penggunaan perasaan yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta melancarkan sistem pergerakan. Yang berikut, manajemen lalu lintas. Yang pertama, menampung lalu lintas sebanyak mungkin. Yang kedua, menampung penumpang sebanyak mungkin. Yang ketiga, kapasitas. Yang keempat, memberikan skala prioritas. Selanjutnya, tujuan manajemen lalu lintas. Yang pertama, mendapatkan tingkat efisien dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi. Selanjutnya, meningkatkan keselamatan dari pengguna, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada, dan mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Selanjutnya, sasaran teknik manajemen lalu lintas. Yang pertama, mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas, angka kecelakaan. Yang ketiga, meminimumkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Yang keempat, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Yang terakhir, terjaganya kondisi lingkungan dari dampak negatif lalu lintas dengan melakukan andalalin atau analisis